Baik, perkenalkan nama saya adalah Naudilia Suri, MPM 12210030, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya akan mengerjakan tugas perdagangan internasional mengenai teori HO. Langsung saja saya mulai. Teori HO merupakan model analisis perdagangan internasional antara dua negara mempunyai karakteristik tersendiri. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori HO memprediksi bahwa pola perdagangan internasional akan ditentukan oleh sumber daya yang berlebih antara negara yang mempunyai sumber daya modal lebih besar dari tenaga kerja akan memproduksi barang modal intensif, sementara di negara sumber daya tenaga kerja yang berlebih dibanding dengan modal yang memproduksi barang tenaga kerja intensif. Teori HO mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain, dikarenakan adanya perubahan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya. Menurut Silvator, teori HO didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Satu, hanya terdapat dua negara, dua komoditas, yaitu X dan Y, dan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam memproduksi. Tiga, komoditas X bersifat padat karya, sedangkan Y padat modal. Hal ini berlaku pada dua negara. Empat, kedua komoditas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil konstan dan sama-sama terjadi di kedua negara. Lima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekalipun masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditas tersebut sekaligus, meskipun dalam komposisi yang berbeda. 6. Selera permintaan kedua negara tersebut persis sama. 7. Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produksi dan pasar faktor produksi. 8. Terdapat mobilitas faktor yang sempurna di dalam negeri namun tidak di luar negeri. 9. Sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antar negara baik dalam biaya transportasi, tarif maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. 10. Semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. Contoh matriks gain trade berdasarkan teori HO. Di sini ada negara, yaitu terdapat komoditas, faktor produksi, proses produksi, proporsi faktor produksi, insokuan, insokos, dan unit biaya. Indonesia memproduksi sepatu dan televisi. Korea Selatan memproduksi sepatu dan juga televisi.
Faktor produksi sepatu di Indonesia yaitu labor. Proses produksi sepatu di Indonesia yaitu labor intensif. Fa- Proporsi faktor produksi sebanyak 75. Insokuat sepatu di Indonesia sebanyak 300. Insokos sebanyak dolar Insokos US dollar 800. Unit biaya US dollar 66.000 yang dianggap murah. Visi. Faktor produksi yaitu kapital, pos produksi yaitu kapital intensif, proporsi faktor produksi 25 yang dianggap sedikit, insokuat 90, insokos US dollar 900, unit biaya yang dianggap murah yaitu US dollar 10, murah. Di Korea Selatan ada komoditas sepatu dan televisi. Untuk faktor produksi sepatu yaitu labor, proses produksi sepatu, labor insentif, proporsi faktor produksi 30 yang dianggap sedikit, insokuat sepatu 300, insokos US dollar 900, unit biaya US dollar 10 yang dianggap mahal. Visi di Korea Selatan, faktor produksi kapital, proses produksi, kapital insentif, proporsi faktor produksi 80 yang dianggap banyak, insang kuat 90, insang kos US dollar 800, unit biaya 8 US dollar 8,88 yang dianggap murah. Penjelasannya, tabel di atas menggambarkan analisis manfaatnya perdagangan internasional gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2-2-2, yaitu 2 negara, 2 komoditas, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara cost dan insource squad, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling mahal, optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Dari tabel tersebut, kita dapat gambaran tentang menggunakan asumsi teori HO. A. Perdagangan internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. B. Setiap negara memproduksi 2 komoditas yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. C. Setiap negara menggunakan 2 jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kesimpulannya, inti yang didasari pemikiran teori ini adalah bahwa negara-negara mempunyai selera dan referensi yang sama, menggunakan teknologi yang sama, kualitas dari faktor-faktor produksi yang sama, menghadapi skala tambahan yang konstan, akan tetapi memiliki perbedaan dalam sumber daya alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi. Sekian dan terima kasih. Inilah video hasil presentasi saya.